Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita pelajari masih tentang lapisan bumi. Adapun tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan struktur penyusun lapisan litosfer. Peserta didik dapat menjelaskan teori tektonik lempeng. Peserta didik dapat menjelaskan proses daur air. Materi lapisan bumi yang kita pelajari yaitu bumi, ini yang sudah kita pelajari, atmosfer, lapisan atmosfer, tekanan udara di atmosfer, suhu di atmosfer, lapisan ozon. Ini sudah kita pelajari. Dan yang akan kita pelajari yaitu litosfer, teori tektonik lempeng, dan hidrosfer. Yang kita pelajari hari ini yaitu litosfer, teori tektonik lempeng, dan hidrosfer. Baiklah, sebelum menginjak ke materi, mari kita bacakan dulu rangkuman sebelumnya. Udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Besarnya tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Contohnya tekanan udara di daerah Surabaya memiliki tekanan udara lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di daerah
batu. Karena di daerah batu tempatnya lebih tinggi atau lokasinya lebih tinggi dibandingkan di daerah Surabaya, sehingga tekanan udaranya akan semakin menurun. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer tinggi, sehingga dapat melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Baiklah, kita pelajari tentang litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos atau batuan dan spaira atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Salah satu bagian dari litosfer adalah lempeng yang selalu aktif bergerak. Pergerakan lempeng tersebut diakibatkan oleh adanya aliran konveksi dari inti bumi. Lempeng dapat bergerak saling menjauhi maupun saling mendekati. Ketika lempeng bergerak saling menjauhi, maka akan timbul patahan atau sesar. Jika lempeng bergerak saling mendekati dan bertumbukan, maka akan terjadinya subduksi. Salah satu efek dari pergerakan lempeng adalah adanya gempa dan terbentuknya pegunungan berapi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Sedangkan mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasar struktur bumi, ada dua teori yang mendasar yang perlu dipelajari, yaitu teori tektonik lempeng, teori gempa bumi, dan gunung berapi. Baik, sekarang teori tektonik lempeng. Ahli meteorologi asal Jerman, Alfred Wegener, mengajukan teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua atau continental drift, yang menjelaskan bahwa zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk
daratan sangat luas atau Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauhi satu sama lain secara perlahan-lahan. Mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Nah, sebelum terjadi pergerakan benua, maka Amerika Utara, ada Amerika Selatan, Eurasia atau Eropa dan Asia, Afrika, India, Antartika, dan Australia ini membentuk suatu daratan yang sangat luas atau Pangea. Penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satunya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan Afrika. Mesosaurus merupakan reptil yang hidup di darat dan air tawar. Wegener beranggapan tidak mungkin Mesosaurus berenang di samudra untuk sampai ke benua lain. Kemungkinannya hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Penemuan fosil lainnya mendukung teori pergerakan lempeng, yaitu fosil Sinognathus ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Fosil Lystrosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan Antartika. Fosil tumbuhan Glossopteris ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Berikut penyebaran fosil Mesosaurus, Sinognathus, Lystrosaurus, dan Glossopteris. Coba kita lihat gambarnya bersama-sama. Kita lihat fosil Mesosaurus ini ada di Amerika Selatan dan Afrika. Penyebaran yang ada warna birunya itu, ya. Kemudian Sinognathus penyebarannya ada di Amerika Selatan dan Afrika. Kemudian fosil Lystrosaurus penyebarannya ada di Afrika, India, dan Antartika. Kemudian fosil Glossopteris, coba kita lihat yang warnanya hijau itu, ya. Ada di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Nah, jika benua pernah menyatu, bebatuan yang menyusun benua akan memiliki kesamaan. Misalnya, bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan
bebatuan di Greenland dan Eropa Barat. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta pendukung bahwa benua pernah menyatu. Baik, sekarang tentang hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan spaira yang berarti selimut. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hampir 70% bagian bumi terdiri atas air. Hidrosfer meliputi danau, sungai, air tanah, uap air di udara, laut, dan samudra. Air di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus. Coba kita lihat gambar siklus hidrologi. Panas matahari ini akan menguapkan air yang ada di laut maupun di permukaan bumi. Kemudian uap tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadilah pengembunan atau kondensasi dan membentuk awan. Kemudian awan tersebut akan bergerak searah dengan hembusan angin. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap tadi, maka akan turun sebagai atau terjadilah hujan. Kemudian air hujan ini akan mengisi permukaan bumi ya, akan jatuh ke permukaan bumi. Ada yang meresap ke dalam, ada yang dialirkan melalui sungai, atau ada yang dialirkan melalui permukaan bumi, atau ada juga yang langsung menuju ke laut. Kemudian setelah itu terjadilah lagi proses siklus air tadi secara terus-menerus membentuk suatu putaran atau siklus. Dari matahari ada kondensasi tadi, kemudian akan membentuk awan, awan akan jatuh ke permukaan bumi atau ke laut, terjadi lagi penguapan atau evaporasi, ada kondensasi, membentuk awan, awan jatuh lagi turun hujan, dan seterusnya. Ini yang dinamakan siklus hidrologi. Nah, ini penjelasannya siklus hidrologi. Siklus air dimulai ketika panas matahari menguapkan air di laut dan di permukaan bumi atau evaporasi. Uap air berkumpul di angkasa dan terjadilah kondensasi atau pengembunan membentuk awan. Awan berjalan searah dengan hembusan angin. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap air dari peristiwa penguapan tadi atau evaporasi, maka uap air turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung terus-menerus.
Akan tetapi curah hujan terkadang rendah atau sedikit dan terkadang tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, dan sungai akan meluap sehingga berpotensi mengakibatkan banjir. Nah, itulah tadi materi litosfer, teori tektonik lempeng, dan hidrosfer. Sebelum kita akhiri, mari kita buat rangkuman pada pertemuan kali ini. Litosfer adalah seluruh bagian padat bumi. Litosfer terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Teori pergerakan benua atau continental drift menjelaskan bahwa zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk daratan sangat luas. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hampir 70% bagian bumi terdiri atas air. Hidrosfer meliputi danau, sungai, air tanah, uap air di udara, laut, dan samudra. Air di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus. Itulah tadi materi untuk hari ini. Untuk materi berikutnya akan kita pelajari tentang tata surya. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama sejenak berdoa agar apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.